Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Berdandan adalah aktivitas rutin di sebagian besar masyarakat. Namun, cosplay adalah subkultur penggemar dan memiliki batasan serta kemungkinannya sendiri. Cosplay berasal dari bahasa Jepang, yaitu kosukure, istilah bahasa Inggris buatan Jepang, wasei eigo, yang berasal dari kata kostum dan play, yang artinya bermain kostum. Cosplay merupakan hobi menggunakan kostum beserta aksesoris dan merias wajah yang menyerupai tokoh-tokoh dalam anime, manga, dongeng, pemain film, penyanyi, musisi idola, dan film kartun. Budaya cosplay berasal dari Jepang, tapi sekarang kita bisa menjumpainya di Indonesia, terutama di kota Jakarta. Kali ini saya datang ke tempat di mana kita bisa melihat budaya cosplay. Salah satunya ada di event FX Japan Rock and Idol Festival yang diadakan di FX Sudirman, Jakarta Pusat pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2024. Event ini diselenggarakan oleh RAF Kreatif. Event ini menampilkan berbagai penampilan dari idol, Japan Rock Band, dan DJ. Lalu ada juga cosplay competition yang berhadiah uang ratusan ribu serta piala dan sertifikat. Dan event ini bisa dihadiri oleh siapapun tanpa dipungut biaya. Banyak sekali orang yang cosplay di sini. Mereka cosplay menjadi berbagai karakter anime, game, dan film. Tetapi lebih banyak yang cosplay menjadi karakter anime. Di event ini juga tersedia berbagai booth makanan dan merchandise. Banyak juga komunitas cosplay yang datang. Salah satunya adalah komunitas Kairaku no Sekai atau yang biasa disebut dengan Kai no Sekai. Dan di mall ini memang sering mengadakan berbagai event Jepangan setiap tahunnya. Cosplayer di sini rata-rata berumur 15 hingga 30 tahun. Bercosplay itu tidak mengenal umur dan jenis kelamin. Dari yang muda hingga dewasa, perempuan maupun laki-laki bisa bercosplay. Seru sekali datang ke event seperti ini untuk mengisi waktu luang di hari libur, karena kita bisa foto bersama dengan cosplayer yang kita suka. Tidak perlu takut untuk meminta foto kepada cosplayer, kita bisa meminta izin untuk foto bersama. Halo, dengan kakak siapa nih? Dengan Akira Hiruma. Boleh tahu nggak kakaknya sekarang lagi cosplay apa? Aku lagi cosplay jadi Akutagawa Ryunosuke dari Bungo Stray Dogs. Cuman aku pakai versi fan art, jadi dia lagi versi female. Oh, pakai seifuku ya? Iya. Kira-kira kakaknya mulai cosplay itu dari kapan sih? Aku kalau nggak salah ingat itu dari 2023 kemarin, Juni kalau nggak salah. Kakaknya mulai cosplay itu karena apa sih? Sebenarnya kan tadinya mau niat kayak mau ikut lomba, cuman karena baru aja lulus dan di sekolah nggak pernah ikut jadi grogi. Dan tadinya juga nggak niatan jadi cosplayer, cuma buat ikut lomba doang. Tapi akhirnya mau nggak mau terjun juga. Bisa diceritain nggak first impression kakak tuh pas pertama cosplay tuh gimana gitu rasanya? First impression aku tuh pertama kali cosplay itu seru, sama bisa bikin kita belajar hal baru gitu. Kayak aku kan rata-rata kostum bikin semua. Jadi kayak kita bisa belajar bikin baju, bisa belajar bikin armor. Terus aku juga awalnya kan dari awal nggak bisa make up sama sekali. Jadi setelah terjun cosplay ini aku mau nggak mau harus belajar gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang udah mulai bisa. Cuman masih harus improve sih. Keren banget ya jadi bikin kostum sendiri gitu. Kayak susah gak sih bikin kostum kayak gitu? Lumayan sih. Kalau nggak ada budgetnya susah. Kalau aku boleh tahu, menurut kakak cosplay itu apa sih? Cosplay itu sama aja kayak seni peran kalau menurut aku. Jadi kita itu dipaksa untuk memerankan karakter yang kita sukai, yang sedang kita cosplaykan. Jadi sebenarnya cosplay itu kalau menurut aku pribadi ya itu bukan sekedar semena-mena menggunakan kostum, bukan semena-mena menggunakan wig, tapi kita juga menjiwai karakter aslinya. Cuman karena aku lagi ngambil versi dia yang female agak-agak centil jadi
Harus mendalami peran ya. Kalau menurut kakak, cosplay itu negatif atau positif sih kegiatannya? Sebenarnya tergantung perspektif dari masing-masing sih. Kalau dari keluargaku sendiri sih itu positif aja, asal aku sendiri nggak menggunakan baju yang minim banget. Aku juga kurang suka pakai yang minim sih. Jadi menurutku aman-aman aja, positif aja, asalkan juga kita bisa menjaga diri masing-masing aja sih. Hari ini hari kedua saya datang ke event Jepangan, yaitu event Hanami and Hallyu Festival yang diadakan di Grand Indonesia West Mall Jakarta Pusat pada tanggal 21 hingga 23 Juni 2024. Event ini diselenggarakan oleh kosup.id. Event ini menampilkan berbagai performance, mulai dari penampilan idol, DJ, dan talk show dengan guest star. Lalu ada juga cosplay competition dan cosplay competition yang berhadiah 7,9 juta rupiah. Cosplayer di sini memang tidak sebanyak di event sebelumnya, tetapi tetap kebanyakan dari mereka bercosplay menjadi karakter anime, karena memang gampang untuk didapatkan kostumnya. Di event ini juga tersedia berbagai booth makanan dan merchandise. Event di Jepangan jarang sekali diadakan di mall ini. Cosplayer di sini juga rata-rata berumur 15 hingga 30 tahun. Walaupun tidak seramai event sebelumnya, event ini tetaplah seru untuk dikunjungi. Banyak booth makanan dan merchandise, dan tentunya event ini juga gratis. Jika ingin mendapatkan kostum untuk cosplay, kalian bisa mendapatkannya dengan cara membeli, menyewa, dan juga memesan ke penjahit untuk dibuatkan kostum. Halo Kak, aku boleh tahu namanya nggak, sama sekarang lagi cosplay apa nih? Halo, aku Aurin Chan, lagi cosplay Ayaka yang versi Spring Bloom Nisif. Boleh tahu nggak kakaknya mulai cosplay di event gini tuh dari tahun kapan? Setahu aku sih aku cosplay dari tahun 2022 deh kayaknya. Iya. Udah lama banget ya? Kurang sih untuk berpengalaman. 2 tahun sih lumayan. Lumayan iya. Boleh tahu nggak sih gimana perbedaan event cosplay yang sekarang sama yang dulu? Bagi aku pribadi yang dulu tuh kayak aku lebih have fun aja ke event cosplay, tapi sekarang malah jadi kepikiran karena kayak semakin banyak drama makin takut ya untuk ke cosplay. Jadi ya gitu deh, beda banget rasanya. Ya. Terima kasih ya Kak udah bersedia ngeluangin waktu nih untuk aku wawancara. Iya, sama-sama. Ya itu kan nama yang populernya sekarang cosplay, dan itu sebetulnya kan nama impor ya. Jadi punya main kostum untuk biasanya tuh kan kalau di tahun 70-80 misalnya ketika awal-awal banyak keramaian dan budaya cosplay di Jepang misalnya, itu kan awalnya memang untuk pelebaran dari apa yang sebetulnya secara tradisional ada gitu. Dan kalau kita perhatikan di Indonesia, di Nusantara juga sebetulnya mungkin ada yang kira-kira mirip lah, misalnya dalam suasana perayaan atau festival tradisional itu kan orang ada yang menggunakan baju yang khas yang misalnya mengambil dari mitologi atau dongeng atau wayang atau apa segala macam. Lalu kan sebenarnya kan kita juga di Indonesia sering dulu tuh ada apa sih namanya karnival gitu ya, karnaval gitu. Apalagi kalau 17-an tuh atau Hari Kartini kan, itu kan sama aja dengan cosplay gitu kan. Cosplay ini menjadi sebuah apa ya, permainan atau sebuah kegiatan youth ya, anak-anak muda yang punya cantelan atau orientasi kepada J-pop gitu kan. Dan cosplay itu biasanya mengambil
kostum para ini ya, para tokoh-tokoh manga gitu kan, yang populer biasanya gitu, atau anime kan yang populer. Padahal kan sebelumnya di Amerika misalnya ada Halloween kan, itu cosplaying juga gitu, tapi nggak disebut cosplay gitu kan. Lama-lama tuh menyebar ke peradaban barat, misalnya di saya misalnya ke Frankfurt Book Fair 2015 untuk pertama kalinya ada atau kedua kalinya gitu ya, ada festival cosplayer. Udah beberapa kali, tapi untuk pertama kalinya ada juri dari Indonesia, yaitu Chris Lee. Karena waktu itu Indonesia adalah guest of honor. Saya lihat tuh gede banget ya, subkultur ini pesertanya banyak gitu, dan ada aturan seperti di Jepang juga. Ada aturan misalnya ganti bajunya di lokasi ya, karena apa? Dengan kendaraan umum kan pada datang itu sangat repot karena bawa koper gede dan sebagainya gitu, udah heboh banget. Dan walaupun jalanan jadi meriah, tetapi mengambil space ya, sangat mengambil tempat pada saat di kendaraan umum. Itu saya lihat tuh betapa orang tuh dari seluruh Frankfurt dan mungkin juga dari luar kota Frankfurt itu berdatangan dan sungguh-sungguh dengan cosplay mereka. Itu semua meriah, tapi tidak ada yang berpikir untuk ekspor ya tapi begitu 90-an sampai 2000-an ya tumbuh subkulturnya di mana-mana, dan kemudian orientasi pertama ke situ. Tapi mungkin itu bentuk subkultur baru di Indonesia yang awalnya mengacu pada Jepang, tapi kemudian pada K-pop dan yang lain-lain. Dan akhirnya sebetulnya apa yang dulu sering dilakukan ketika Halloween atau apa gitu segala macam, akhirnya masuk juga. Saya senangnya pakai pakaian Batman, Superman, Spiderman gitu. Ya akhirnya nggak sebatas J-pop aja. Ya karena memang pasarnya, marketnya itu berkembang dan sangat sangat loyal gitu, dan subkulturnya jadi ikut ke bawah gitu. Kalau waktu saya meneliti di Jepang itu kan saya meneliti subkultur manga, artinya bukan manganya yang saya teliti, bukan komiknya yang saya teliti, tetapi subkultur yang menjadi ikutannya atau sertaannya gitu. Nah, saya memperhatikan bahwa memang saya kan nelitinya di Thailand sama di Indonesia. Pertama, produk sumbernya yaitu anime dan manga itu kan memang menembus pasar yang luar biasa ya. Sejak tahun 1988 misalnya, ketika ada beberapa komik kayak misalnya komik Candy gitu ya. Lalu kemudian ada Kung Fu Boy, ada apa gitu segala macam. Setelah sekian lama ada Doraemon dan sebagainya itu, memang pasarnya itu membesar di Indonesia lah misalnya, katakanlah. Di Indonesia itu tahun 88 barangkali adalah momen penting, titik balik industri komik terjemahan jadi didominasi oleh komik dari Jepang. Dan anime juga kemudian kan era TV swasta kan, 91, 92 gitu. Begitu dilepas dulu decoder ya, orang kemudian bisa mengakses TV yang banyak gitu, dan masuklah anime-anime ya, kayak waktu itu ada Samurai X, ada apalah yang beda dari Doraemon, ada Crayon Shinchan gitu kan. Wajar saja kalau karena pasarnya meningkat, maka kemudian event juga meningkat, karena itu kan biasanya event-eventnya juga lekat dengan pasar kan, yaitu melayani atau mencipta pasar dengan misalnya khusus nih festival anime, ntar toy ada lagi, dan di semua event itu kemudian sangat mungkin terjadi ada cosplayer berkumpul, berdatangan atau bahkan berkompetisi gitu, kostum mana paling bagus atau apa gitu. Jadi saya kira di satu sisi kewajaran, di sisi lain sebetulnya kan jadi logis ya, wajar dan logis gitu, muncul karena pasarnya meningkat, konsumennya meningkat. Tapi di sisi lain sebetulnya kan kadang kayak
ya pokoknya Jepang lagi laku atau Korea lagi laku, ya udah bikin aja berlomba-lomba gitu loh. Jadi kayak market yang latah gitu. Ya, sebenarnya iya dan tidak ya. Di satu sisi sebetulnya yang berpengaruh itu bukan sekadar cosplaynya, tetapi bahwa cara pikir anak-anak muda yang aktif berkegiatan seperti cosplay itu tidak lagi terpaku pada batas-batas nasionalisme sempit. Jadi orang bilang udah pasca nasional, dia kan mengimpor aja dan tidak kehilangan identitasnya sebagai orang Indonesia gitu. Jadi di satu sisi itu ada semacam apa ya namanya ya, katalis ya. Jadi budaya itu nggak menyebabkan, tapi dia jadi katalis atau penambah atau penguat dari perubahan yang terjadi pada kebudayaan di kalangan anak muda saat ini gitu ya, atau sejak awal 2000-an, yaitu apa yang disebut sebagai apa ya, generasi pasca nasional, generasi yang tidak lagi terikat atau terpaku pada batas-batas negara, sehingga tidak apa-apa tuh gitu, tidak ada rasa bersalah atau rasa ketercerabutan apabila misalnya anak-anak muda ini mengimpor budaya Jepang, budaya modern Jepang. Jadi ya pengaruh ada, tapi tidak juga, karena kan nggak sampai membuat orang tuh jadi gimana ya, apa benci Indonesia atau apalah gitu. Paling kan yang berubah rujukan visual gitu ya. Nah, yang saya mau soroti lebih pada gini, cosplay or not, K-pop or J-pop or not, ya, yang kemudian menarik adalah betapa anak-anak muda itu jadi terserap dalam sebuah komunalitas. Jadi banyak yang kemudian bahkan seperti mirip kayak ada suku gitu. Ada suku cosplay yokai, ada suku cosplay K-pop, ada suku, jadi kayak sukuisme, ada tribalisme baru gitu, dimana orang kemudian membangun rasa identitas mereka di kelompok-kelompok itu, di komunitas itu gitu, sehingga orang bisa willing to do anything, to buy anything, to spend all time intensively in that kind of collectivity. Jadi kembalinya jadi nggak hanya cosplay, tetapi cosplay barangkali salah satu yang gampang kelihatan gitu ya. Kembalinya komunalitas mungkin di kalangan anak-anak muda berusia 20-30 sekarang. Ya karena perkembangan teknologi komunikasi, ada kepercayaan diri yang lebih dari anak-anak muda sekarang karena terpapar budaya yang beraneka dari berbagai negeri tanpa tapal batas yang jelas, entah lewat gawai, ya apalagi lewat gawai gitu ya, atau juga lewat sehari-hari aja gitu. Misalnya lebih sering keluar negeri kan, salah satu ciri globalisasi yang tengarai sangat menandai abad ke-21 ini adalah semakin masif, semakin banyak, semakin mudahnya lalu lintas ide, barang, dan pikiran. Pikiran bisa lewat medium kan, bisa lewat medsos juga sekarang. Orang ngeklik di mana langsung tersebar, bisa viral tanpa peduli batas negara ya, dimanapun gitu. Itu salah satu sebabnya ya, mungkin pikiran udah kemana sehingga orang tuh bisa identifikasi dengan budaya yang bukan di negerinya sendiri tanpa kehilangan kecintaannya pada negerinya gitu. Misalnya ya, Jepang bukan masalah yang unik kalau orang kemudian tergila-gila, tapi mungkin sekarang wahananya banyak gitu dan terpaparnya lebih banyak gitu. Jadi lalu lintas ide, lalu lintas barang, nah barang tuh kan banyak barang impor dari mainan sampai baju cosplay yang khusus bisa diimpor dengan mudah sekarang. Dan lalu lintas orang, yaitu orang-orang gampang pergi ke Jepang, ke Korea gitu loh. Jadi sangat mudah gitu loh orang travel. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian yang namanya budaya Jepang masuk dan berdialog dan bahkan menjadi bagian dari pertumbuhan anak-anak
kelompok tertentu gitu, anak-anak muda kelompok tertentu. Apakah lantas ke Indonesianya tergerus? Ya enggak juga. Sebagai orang Jepang kan ada masanya, ambil kalau lihat sekarang di Tokyo atau apa salaryman segala macam, bajunya sangat modern. Tapi kan apa kita bisa bilang itu sudah kehilangan Jepangnya? Enggak juga. Jadi sering terjadi justru karena ngambil semua dari luar, tapi yang luar itu kemudian jadi Jepang banget gitu kan, jadi lokal banget. Si cute culture, si J-pop dalam anime dan komik gitu kan, dan akhirnya juga kekelompokan yang dibentuk oleh tindakan fisik seperti bercosplay gitu, itu yang kemudian menguat, mengakar dan merembes masuk, turut membentuk alam pikir dan kepribadian para kelompok yang mengkonsumsinya gitu. Jadi ya wajar sih. Positifnya seperti saya bilang tadi, ada komunalitas baru terbentuk. Orang tidak blohok sendirian di rumah gitu loh, di kamar gitu, nggak keluar-keluar. Tidak jadi hikikomori, ya, orang yang punya penyakit sosial ya. Kalau di Jepang itu ada satu penyakit sosial, hikikomori, orang yang nggak keluar kamar. Dengan aktivitas fisik seperti cosplay ini sebenarnya kan orang dibetot dari kehidupan kamarnya, bubble kesendiriannya, untuk masuk ke dalam kelompok, dan di situ dia belajar bersosialisasi, berurusan dengan orang lain gitu dan sebagainya. Itu saya kira tetap positif ya. Cosplay apalagi kan ada ketekunan, ada harus nabung beli kostum gitu kan, ada keterampilan untuk menghias ya, menghias diri gitu kan, segala macam. Dan sering terjadi ada kenalan baru juga gitu kan, kayak foto dong, terus jadi ngobrol dan apa segala macam. Itu positif. Negatifnya apa ya, kan toh cosplay juga ada di dalam tradisi Indonesia ya. Pakai wayang, pakai apa gitu, orang seneng-seneng aja, nggak ngomong negatifnya gitu ya. Jadi saya nggak tahu ya, saya orangnya cenderung nggak terlalu risau dengan yang negatif-negatif gitu. Ya paling negatifnya apa ya, konsumsi yang mahal ya. Ini kadang-kadang terjadi dislokasi sosial. Daya beli sekian, tapi karena semua rujukannya di medsos atau di mana itu, orang beli lifestyle dengan harga yang 3 kali lipat kepemilikannya, daya belinya, maka kemudian jadi segala hal dilakukan demi mendapatkan konsumsi itu, kepuasan konsumtif itu. Nah itu yang mungkin negatif, tapi kan nggak hanya cosplay juga ya. Begitulah fenomena budaya cosplay masuk dan berkembang di Indonesia. Begitu juga di kota Jakarta. Banyak hal positif yang bisa kita ambil dari fenomena ini, dan kita tidak bisa menolaknya.